Masih tidak ada ruang untuk Elkan Baggett. Elkan Baggett kembali diabaikan Sinteyong dari daftar timnas Indonesia untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Jepang dan Arab Saudi. Sejumlah pendukung timnas Indonesia menyoroti Elkan Baggett yang kembali tidak dipanggil oleh Sinteyong. Dalam daftar pemain timnas Indonesia yang dirilis PSSI pada Sabtu 2 November pagi, bek tengah yang dipanggil STY adalah Jai Itzes, Jordi Amat, Miss Hilgers, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Justin Hubner. Elkan kenapa nggak dipanggil-panggil deh? Kenapa selalu berharap Elkan Baggett ya kalau ada Garuda Calling kayak begini? Tulis salah satu netizen. Elkan Baggett sudah tidak pernah memperkuat timnas Indonesia sejak melawan Australia di Piala Asia 2023 pada 28 Januari 2024. Permasalahan Elkan dengan Sinteyong sudah muncul sejak pemanggilan bek Pool itu ke playoff Olimpiade Paris 2024 Mei lalu. Elkan Baggett sendiri sudah tidak pernah bermain memperkuat bek Pool sejak 24 September lalu. Bek 22 tahun itu sudah absen memperkuat bek Pool di 12 pertandingan. Baggett mengalami cedera ankle saat melawan Cambridge United. Namun pelatih tim pertama bek Pool, Stephen Dobbie, memastikan Elkan sudah kembali berlatih dengan tim. Pemain pinjaman dari Ipswich Town itu berpeluang main saat melawan Liverpool U21 pada ajang EFL Trophy di Bloomfield Road pada Rabu 6 November. Elkan Baggett menjalani sesi latihan pertamanya pagi ini, jadi sangat menyenangkan bisa melibatkannya kembali dalam tim. Kami menantikan mungkin hari Rabu lawan Liverpool U21, kita akan lihat bagaimana perkembangannya dalam beberapa hari ke depan, ucap Dobbie pada Kamis 31 Oktober. Sinteyong senang ribuan fans Korea Selatan dukung timnas. Pelatih timnas Indonesia, Sinteyong, angkat bicara perihal kabar ada sekitar 2.000 warga Korea Selatan yang akan datang langsung mendukung tim Merah Putih melawan Jepang. Juru taktik berusia 54 tahun itu sangat senang mendengar kabar tersebut. Sebelumnya kabar kehadiran ribuan warga Korea Selatan dalam laga nanti diberitakan oleh salah satu media Korea Selatan. Sinteyong pun menilai ini akan menjadi nilai positif untuk timnas Indonesia. Timnas Indonesia dijadwalkan akan melawan Jepang pada laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel tersebut digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SGIBK, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 15 November 2024. Sinteyong sebenarnya sudah tahu bahwa warga Korea Selatan yang tinggal di Indonesia sangat banyak. Namun, baru kali ini ia mendengar warga Korea Selatan ingin datang langsung ke SGIBK mendukung timnas Indonesia. Ya, ada orang Korea Selatan yang tinggal di sini. Mendengar mereka akan dukung timnas Indonesia, ya tentu saja ini sangat apresiasi buat saya sendiri, ucap Sinteyong kepada awak media termasuk di FX Sudirman, Jakarta Pusat, Sabtu 2 November 2024. Sinteyong mempunyai kedekatan dengan warga Korea Selatan, sebab pelatih asal Korea Selatan itu pernah menjadi juru taktik tim berjulukan Taegyeok Warriors. Terakhir kali, Sinteyong bertugas menjadi pelatih timnas Korea Selatan waktu di Piala Dunia tahun 2018. Yang mengucapkan rasa terima kasih kepada kita. Sinteyong beri jalan 4 pemain comeback. 4 pemain comeback ke timnas Indonesia untuk FIFA Matchday pada November tahun 2024. Keempatnya yaitu Justin Hubner, Yakob Sayuri, Yan Sayuri, dan Ramadan Sananta. Hubner, Yakob, Yance, dan Sananta kembali masuk skuad timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia Grup C. Hubner terakhir membela timnas Indonesia melawan Australia pada 10 September tahun 2024. Ia absen kontra Bahrain pada 10 Oktober tahun 2024 dan Cina pada 15 Oktober tahun 2024 lantaran cedera. Sedangkan Yakob dan Yan sebenarnya dipanggil timnas Indonesia untuk menghadapi Arab Saudi pada 5 September tahun 2024 dan Australia. Namun keduanya dicoret akibat cedera. Keduanya tidak dipanggil saat timnas Indonesia bermain imbang 2-2 menghadapi Bahrain dan kalah 1-2 dari Cina. Ramadan Sananta juga kembali mendapatkan kesempatan kembali ke timnas Indonesia. Striker Persis Solo itu tidak dilirik untuk melawan Bahrain dan Cina.
Timnas Indonesia bakal melakoni 2 pertandingan kandang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia Grup C pada November tahun 2024. Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang lebih dulu. Partai itu bakal berlangsung pada 15 November tahun 2024 di Stadion Gelora Bung Karno. 4 hari kemudian, Timnas Indonesia akan menjamu Arab Saudi. Laga ke-6 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C itu juga akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno. Daftar 27 pemain Timnas Indonesia lawan Jepang dan Arab Saudi. Daftar lengkap pemain Timnas Indonesia untuk laga melawan Jepang dan Arab Saudi pada kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Shin Tae-yong memanggil 27 pemain ke Timnas Indonesia untuk menyambut 2 pertandingan tersebut. Nama-nama populer tetap dapat panggilan dari sang pelatih. Martin Paes Jae-itze dan Tom Hai bakal memperkuat Timnas Indonesia. Selama ini, peran mereka sangat penting untuk skuad Garuda. Bek tengah Justin Hubner juga kembali dapat panggilan. Pada kesempatan sebelumnya, saat Indonesia berjumpa Bahrain dan China, Hubner tidak mendapat panggilan. Hubner harus absen karena cedera. Sementara itu, beberapa pemain tidak dapat panggilan karena cedera. 2 pemain Persebaya Surabaya, Hernando Ari dan Malik Rizaldi, masuk dalam daftar pemain yang tidak dipanggil. Mereka mengalami cedera pada 2 lawan PSM Makassar. Selain 2 Persebaya Surabaya, Asnawi Mangkualam juga tidak dapat panggilan ke Timnas Indonesia. Sang kapten mengalami cedera saat membela Port FC. Asnawi butuh waktu beberapa pekan untuk pulih dari cedera. Absennya Asnawi membuat Yaakob Sayuri dapat panggilan ke Timnas Indonesia lagi. Yaakob merupakan andalan di sektor kanan skuad Garuda di Piala Asia 2023 lalu. Namun, dia sempat cedera sehingga harus absen dari Timnas Indonesia. Bersamaan dengan Yaakob Sayuri, saudara kembarnya, Yan Sayuri, juga mendapat panggilan ke Timnas Indonesia. Yan Sayuri cukup sering dapat panggilan ke Timnas Indonesia, tetapi minim menit bermain karena cedera. Selain duo Sayuri, Ramadhan Sananta juga masuk dalam skuad Timnas Indonesia. Pemain Persis Solo itu menggantikan peran Dimas Drajat yang mengalami cedera bersama Persik Bandung. Ambisi Indra Syafri bawa Indonesia lolos Piala Dunia U20. Indra Syafri punya target tinggi sebagai pelatih Timnas Indonesia U20. Setelah lolos ke Piala Asia U20 2025, Indra Syafri ingin membawa Garuda Muda lolos ke putaran final Piala Dunia U20 2025. Indonesia telah mengamankan 1 tempat di putaran final Piala Asia U20 2025.